Halo guys, kali ini gue datang dengan video terbaru teman-teman. Oke teman-teman, jadi di video kali ini gue pengen ngobrol santai nih sama kalian teman-temannya. Jadi gue pengen sharing nih menurut gue teman-temannya, menjawab pertanyaan kalian. Bang, kenapa sih bang suka pakai iPhone? Apa sih istimewanya iPhone? Kan sekarang Android di mana-mana. Nah, gue pengen sharing singkat nih guys. Menurut perspektif gue itu kenapa sih gue pakai iPhone? Apa sih spesialnya iPhone teman-teman? Jadi di sini gue akan sharing bareng-bareng dari perspektif gue. Kalau ada yang mau nambahin, boleh komen di kolom komentar teman-teman ya. Kalau ada yang nggak setuju juga nggak apa-apa. Kita juga di sini kan saling sharing guys ya. Jadi kita langsung masuk ya teman-teman ke sesi sharing kita. Let's go. Oke guys, sebelum masuk ke video sharingnya di sini gue pengen bagi informasi ya, karena ada yang nanya juga beberapa masuk ke DM Instagram ataupun di komen-komentar. Bang, setup lu ngonten apa aja bang? Jadi setup gue ngonten tuh handphone ya yang gue pakai buat nge-record. Ini adalah iPhone 7 gue. Serius, ini iPhone 7 gue, dan juga di sini gue pakai mikrofon wireless yang lavalier ini teman-temannya udah gue kasih ke kalian linknya sebelumnya dan akan gue cantumin lagi linknya. Terus gue pakai ring light teman-teman, ring light ya buat yang orang TikTok kan yang biasa itu aja buat penerangan. Jadi ring lightnya tuh gue taruh di sebelah sini guys ya. Jadi mengarah ke sini cahayanya. Jadi kalau untuk gue ngonten tuh santai-santai aja. Yang penting gambarnya jelas, suaranya jelas guys ya. Oke, sekarang kita lanjut ya ke informasinya sih ya. Jadi informasi ya, gue pakai iPhone pertama kali 2012 kalau nggak salah. Waktu itu gue beli iPhone 5 di Singapura 8,8 juta, storage 16 GB. Nah, habis itu gue upgrade ke iPhone 6, iPhone 6s gue masih ngikutin. Tapi di iPhone 7 gue nggak bisa ngikutin lagi karena gue ngerasa buset, gue nggak banyak ternyata ini duitnya. Gue nggak bisa nih upgrade tiap tahun baru-baru mulu, rugi gue dan duit gue nggak banyak. Nah, jadi waktu itu gue mulai beralih ke Android. Nah, sebelum masuk ke alasan khusus gue tuh punya satu alasan umum teman-temannya kenapa gue tuh memang suka pakai iPhone. Itu adalah dari segi performa teman-teman. Jadi dari segi performanya iPhone itu memang menurut gue itu ya mulus teman-teman. Tidak ada yang namanya kayak freeze atau nge-hang, handphone sering hang itu nggak ada. Terus kalau misalkan main game itu enak. Terus kalau untuk performa sehari-hari itu lancar banget, nggak ada masalah banget teman-temannya. Terus dari segi kamera bagus, dari segi kamera depan oke, mau ngedit bisa. Jadi overall dari segi performanya iPhone itu yahut teman-teman. Nah, itu alasan umumnya kenapa gue pakai iPhone. Tapi gue punya alasan khusus 2 dan akan gue jabarkan alasan khususnya apa ya. Let's go. Oke guys, jadi gue punya 2 alasan khusus ya kenapa gue suka pakai iPhone. Kalian jangan ketawain ya, please teman-teman. Alasannya soalnya cukup aneh teman-teman. Jadi alasan yang pertama itu teman-teman, gue suka beli iPhone atau pakai iPhone karena kalau gue mau jual tuh gampang. Gue tipikal yang gonta-ganti iPhone, gonta-ganti handphone. Jadi kalau dengan gue pakai iPhone, gue mau jual tuh cepet, duitnya cepet datang lagi teman-teman. Tinggal gue tambahin, kalau misalkan gue mau beli iPhone lain, gue tinggal nunggu ini laku, gue tambahin duit gue beli iPhone baru teman-teman. Nah, kenapa gitu? Karena gue lebih suka jual online ya daripada gue jual di toko tukar tambah. Karena jual di toko tukar tambah itu harganya udah pasti turun. Tapi kalau jual ke sesama user itu tuh lebih ada harganya, lebih ngotak harganya teman-teman. Dan iPhone itu menurut gue cepet banget kalau gue mau jual secondnya. Karena gue butuh perputaran uang yang cepet. Lucu kan alasan gue guys, tapi itu alasan utama gue nggak bohong. Jadi gue nggak bahas dari segi performa, chipset dan lain kagak. Gue bahas dari segi seberapa cepatnya gue bisa dapat returnnya teman-teman, dapat perputaran balik uangnya yang bakal gue pakai untuk upgrade lagi guys. Nah, terus yang kedua guys, yang gue suka dari iPhone itu harganya ini turun, tapi nggak turun drastis kayak brand sebelah. Gue bukannya fanboy Apple, kagak, tapi ini dari pengalaman gue guys ya. Ini dulu 20 juta ya teman-teman, tahun 2019 20 juta. Sekarang 2022 3 tahun sekitar masih ada 7 juta ini. Ya memang turunnya drastis banget, tapi oh come on, gue masih bisa dapat 5 juta lah minimal, merem dari sini. Dari iPhone 11 Pro ini 5 juta tuh udah pasti gue dapat kalau gue jual secondnya. Jadi in case kalau gue butuh biaya darurat atau gimana ya, gue tinggal jual aja iPhone gue ini. Karena selain gue pakai ya iPhone ini kayak investasi gue juga ya, jaga-jaga kalau gue butuh dana daruratnya. Gue beli iPhone baru 14 misalnya, iPhone 14 20 juta misalnya gue beli baru. Kalau gue jual lagi mungkin 18 juta masih dapat kan kalau gue butuh sesuatu ya, butuh duit dadakan untuk keperluan gue teman-teman. Jadi
karena gue bukan Apple fanboy, gue cuma punya alasan khusus dua itu doang teman-teman. Yang pertama tadi itu kalau gue mau jual secondnya cepat, terus yang kedua harganya nggak terlalu jomplang turunnya teman-temannya. Itu cuman alasan khusus gue nggak punya alasan lain. Gue nggak ngomong dari performa, gue nggak ngomong dari aplikasi, gue nggak ngomong dari kamera, baterai, kagak teman-teman. Gue kagak ngomong itu sama sekali. Oke? Nah itu alasan gue teman-teman. Terus menjawab pertanyaan kalian yang nanya, bang apa spesialnya iPhone? Nah ini dari perspektif gue teman-teman, gue menganalisa, gue melihat teman-temannya. Jadi anggapannya ada kalau kalian pakai iPhone itu bisa menaikkan prestis kita teman-teman. Nah itu yang gue tangkap teman-teman ya. Kenapa spesial? Karena kalau lu pakai iPhone ada logo Apple-nya itu berasa kayak wah, ini orang pakai iPhone cuy, berduit. Itu loh yang gue tangkap teman-teman. Walaupun sekarang iPhone second itu banyak banget yang jual di mana-mana teman-teman, udah banyak yang bypass, udah banyak diganti dalamnya, udah banyak yang rekondisi, refurbished, tapi tetap aja logo Apple-nya ini kayak sebagai branding itu keren banget teman-teman, kayak menaikkan gengsi gitu loh teman-teman. Nah itu sih yang gue tangkap apa spesialnya iPhone itu menurut gue ya, dari yang gue tangkap itu bisa naikin gengsi, jujur ya, itu yang gue tangkap teman-teman dari gue menganalisa ya. Tapi kalau bagi gue pribadi sendiri gue biasa aja, karena gue bukan fanboy Apple yang maniak banget ya, yang hardcore kagak, gue biasa aja teman-teman. Nah terus yang kedua spesialnya iPhone itu apa teman-teman? Nah yang kedua dari segi performa teman-teman. Walaupun lu pakai iPhone 7, iPhone 6 itu performanya masih oke. Walaupun RAM handphone lu 2GB, lu bisa bandingin ke Android yang RAM-nya 4 atau 5GB nih teman-teman. Kalian boleh bandingin RAM 4 atau 6GB di Android bandingin ke RAM 2GB di iPhone. Itu gue ngerasa kayak masih worth it banget teman-teman iPhone kalian itu dari segi performa. Nah, setelah yang pertama tadi bisa naikin gengsi, spesialnya yang kedua itu dari segi performa Apple itu nggak ngecewain teman-teman. Itu yang gue tangkap dan gue analisa selama ini guys ya. Nah, alasan ketiga apa alasan iPhone itu spesial teman-teman? Yang ketiga ini iPhone itu teman-temannya menurut gue, dari pengalaman gue, dari gue riset, dari gue pelajari, gue melihat-lihat, gue ngobrol sama orang, iPhone itu bisa disebut sebagai kiblatnya gadget, kiblatnya smartphone, sebagai pionir, sebagai role model, sebagai contoh. Kalian masih ingat kan iPhone X keluar dengan notch di sini, itu banjir Android di mana-mana pakai notch kan. Kalian masih ingat kan iPhone 11 di sini kamera boba 2, banjir boba 2 di mana-mana teman-teman. So bagi yang nggak setuju dengan pendapat gua, it's okay karena ini murni dari perspektif gua. Kalian boleh komen menurut gua apa, menurut kalian apa sih spesialnya iPhone? Apa sih yang kalian nggak setuju? Kalian bisa komen di kolom komentar karena kita sini saling berbagi informasi teman-teman ya. Gitu aja sih teman-teman yang ingin gue sampaikan ke kalian teman-teman, biar kalian beli iPhone itu tepat guna teman-teman, kagak ada yang namanya cuma buat gengsi doang. Gue udah sharing ke kalian alasan gue beli iPhone untuk apa, kenapa gue suka pakai iPhone sampai sekarang. Jadi gue nggak mau kalian tuh cuman ngabisin uang nggak jelas cuma buat beli iPhone yang kegunaannya kagak efektif teman-teman. Itu aja teman-temannya. Kalau ada yang bilang bang iPhone itu buat gaming nggak cocok karena baterainya kecil, Android lebih gede banget baterainya, lebih enak kan Android buat ngegame. Kalian bayangin aja teman-teman kalau iPhone baterainya setahan Android, masih ada lawan nggak kira-kira iPhone? Nah, gue balikin ke kalian teman-teman ya. Oke gitu aja video kita kali ini, sekian aja ya video singkat kali ini. Gue cuma pengen sharing ke kalian biar kalian dapat informasi yang bisa jadi acuan juga nih buat kalian beli iPhone kedepannya tuh biar efektif teman-teman ya. See you di next video teman-teman, semoga kalian dalam keadaan sehat. Bye bye.